203. Aku adalah seorang dosen sejarah di Universitas Bunga Bangsa di ibu kota. Dan kebetulan aku adalah juga kepala rumah keluarga Chu. Tuan besar keluarga Chu dari Tianjin berkata. Hengki hanya diam, begitu juga yang lain menunggu apa yang akan disampaikan oleh Tuan besar Chu Tianjin. Melihat semua diam, ia melanjutkan. Ia pun berkata, dari paparan saat pembukaan tadi itu sangat berbeda dengan data dan fakta bahwa keturunan Kekaisaran Chu yang sebenarnya adalah keluarga Gu di ibu kota. Yang aku ingin tahu, apakah Tuan Besar Xia memiliki bukti untuk mendukung klaim Anda? Setelah mengatakan itu, ia duduk. Hengki yang mendengar walau sedikit terkejut, namun ia dapat menyembunyikannya dengan baik. Lalu ia menjawab, Tuan Besar dari Tianjin, jika aku mengklaim hal ini tentu aku memiliki bukti. Namun akan aku tunjukkan padamu nanti. Untuk saat ini sebagai keluarga bermarga Chu, aku ingin menyatukan persepsi kita untuk ke depan. Georgie berdiri sedikit membungkuk, memohon izin. Ia pun berkata, maaf Tuan Besar, saya hanya ingin menyampaikan pendapat saya, khususnya untuk saudaraku dari Tianjin. Hengki Chu tersenyum mempersilahkan. Georgie lalu melanjutkan. Ia pun berkata, terlepas benar dan salah, namun satu kebenaran terungkap di sini bahwa kita bermarga Chu dan memiliki token keluarga yang sama. Itu artinya kita adalah keluarga. Jadi, aku Georgie Chu dari Jiangling, mendukung penyatuan keluarga Chu ini. Georgie masih berdiri menatap ke semua orang, lalu ia kembali melanjutkan. Jika kita bisa menyamakan persepsi, tentu kita akan memiliki misi untuk kedepannya. Jadi mohon Tuan Besar dapat dengan tegas mengatakan apa misi kita selanjutnya. Yang setuju boleh tinggal, yang tidak setuju bisa meninggalkan ruangan ini. Hengki berbisik pada James di sampingnya. Setelah mendengar penjelasan James Chu, maka ia berdiri dan menjawab. Tuan Besar Chu dari Jiangling sangat tegas dan to the point. Memang contoh pemimpin yang baik. Tentu usulmu itu sangat baik, maka aku sampaikan di sini bahwa misiku adalah menjadikan keluarga Chu sebagai keluarga nomor 1 negeri ini dan mengembalikan kejayaan Kekaisaran Chu masa lampau. Semua diam menunggu kata-kata selanjutnya. Hengki melanjutkan kata-katanya. Tentu kalian bingung bagaimana caranya, bukan? Baik, mari kita bahas. Hengki meminta panitia mematikan lampu dan menyalakan proyektor. Lalu ia pun berkata, kalian semua perhatikan, keluarga besar negeri ini adalah Li, Lu, Su, dan Gu yang menguasai ekonomi dan kekuatan tempur. Ada juga Chen yang menguasai pemerintahan negeri ini. Dia diam sejenak, lalu melanjutkan. Kita buang keluarga Chen, mari kita bicarakan keluarga Lu, Su, dan Gu. Ketiga keluarga ini bergantung pada keluarga Li, jadi kekuatan mereka adalah keluarga Li. Dan sekarang keluarga Li sudah kehilangan pewaris tahta, maka akan terjadi perebutan tahta dalam keluarga itu. Dan ini kesempatan kita. Kembali ruangan menjadi sunyi. Hengki tersenyum dan berkata, tentu aku sudah memiliki rencana dan akan aku ungkapkan jika kalian setuju dan mengangkat sumpah untuk mendukungku. Kembali ruangan menjadi sunyi. Semua Tuan Besar Chu diam menunggu. Georgie berdiri lalu berkata, aku akan bersumpah. Melihat ini, Jimmy dan Roslyn diam saja. Mengapa Georgie terlihat sangat bersemangat seperti ini? Tuan Besar Chu dari ibu kota berdiri lalu berkata, untuk menghabisi keluarga Li yang sudah berakar ribuan tahun tidak mudah. Walau dengan cara paling licik sekalipun, maka aku tidak dapat mendukungmu. Aku pamit. Dia meninggalkan ruangan itu. Maka beberapa tuan besar lain juga mengikuti. Jimmy juga mengajak istrinya untuk meninggalkan ruangan itu. Namun mereka berdua dihalangi oleh orang-orang Hengki Chu. Melihat ini Jimmy bertanya, ada apa? Orang-orang itu hanya diam, tidak menjawab.
Jimmy membalikkan tubuhnya ke tempat di mana Hengkicu duduk. Melihat Hengki tersenyum, Jimmy maju dan bertanya, "Ada apakah Tuan menahan saya dan istri?" Hengki yang masih tersenyum menjawab, "Tuan dan Nyonya, silakan kembali duduk. Karena kalian berdua sangat kami butuhkan untuk membantu usaha kami agar tercapai." Jimmy Chu mendengar ini dapat menangkap maksud Hengki Chu, lalu ia menjawab, "Tuan, maafkan aku, kami tidak tertarik dengan rencana Tuan." Mendengar kata-kata Jimmy, maka Hengki Chu yang tadi hanya tersenyum sekarang tertawa kecil, lalu ia berkata, Tuan Chu tidak setuju karena putri Tuan masuk dalam lingkaran keluarga Li dan Lu, bukan?" Jimmy tidak menjawab pertanyaan Hengki. Namun ia kembali berkata, "Tuan, kami tidak tertarik dan izinkan kami meninggalkan ruangan ini. Engkau dapat meninggalkan ruangan ini jika engkau membuat pernyataan bahwa grup Chu Jiangling kembali menjadi milik keluarga Chu," jawab Hengki. Jimmy Chu tersenyum lalu menjawab, "Aku hanya direktur di sana, bukan siapa-siapa, jadi engkau salah orang karena saham Chu dimiliki putriku, maka padanya lah engkau memintanya. Engkau dapat membelinya kembali jika engkau mampu," tambah Roslin. Hengki tersenyum mendengar kata-kata suami istri itu. Kembali ia berkata sembari tertawa, "Hahaha, maka kalian tidak bisa meninggalkan ruangan ini sebelum mendapatkan surat itu dari putrimu yang tentu bisa mengeluarkan surat pengembalian saham itu demi kalian berdua, bukan?" Hengki berani mengatakan itu karena berpikir Cecilia Chu adalah seorang perempuan. Namun ia tidak tahu siapa di belakang Cecilia yang siap maju. Mendengar ini wajah Jimmy sedikit memucat. Dengan tenang kembali ia berkata, "Putriku berada di Jiangling, bagaimana mungkin bisa membuat surat itu sekarang?" Kembali Hengki Chu tertawa lalu berkata, Zaman sudah canggih, ia hanya membuat surat elektronik dan memberikan kuasanya kepadamu. Aku pikir itu mudah." Georgie ikut berkata, "Aku pikir usulan Tuan Hengki itu bagus dan perusahaan itu akan aku gunakan untuk membantu Tuan Hengki menghabisi keluarga Li." Roslin bangkit menatap Georgie lalu berkata, "Engkau pikir semudah itu? Putriku mungkin bisa menukar perusahaan itu demi kami. Namun apakah engkau pikir kami takut? Engkau harus takut," Hengki berkata sembari tertawa. Roslin mengalihkan pandangannya ke arah Hengki Chu yang masih tertawa, lalu berkata, "Kenapa?" Hengki yang masih tertawa menjawab, "Karena hotel ini milikku, maka semua orang yang berada di hotel ini adalah anak buahku." Roslin tersenyum mendengar jawaban itu, lalu ia berkata, "Kami tidak takut. Jika ingin membunuh kami pun kami tidak takut. Namun kau bersiap menerima amarah putriku." Lydia Chu menarik Roslin untuk duduk lalu berkata, "Bibi, untuk apa mengorbankan nyawa demi saham perusahaan? Kenapa tidak coba menghubungi Cecilia? Menghubungi putriku itu hal mudah. Namun kalau menghubungi dia dan menyampaikan bahwa aku dan ayahnya disandra di sini, maka ia tidak akan hidup lagi." Roslin menjawab sembari menunjuk Hengki Chu. Lydia hanya tersenyum sinis. "Mana mungkin Cecilia sekuat itu," pikirnya. Hengki Chu kembali tertawa, lalu ia berkata, coba engkau hubungi putrimu itu. Aku ingin tahu apa yang bisa ia lakukan." Roslin kembali tersenyum lalu menjawab, "Untuk apa menghubungi putriku? Jika engkau ingin menahan kami di sini, maka silakan." Setelah mengatakan itu, ia duduk lalu menarik tangan suaminya untuk duduk kembali. Melihat ini, Georgie berkata, "Jika saham itu kembali ke keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi kuat dengan dukungan Tuan Hengki Chu." Sembari mengangkat wajahnya, Jimmy menjawab, "Kakak, ibu sudah mengingatkan kita untuk tidak mengganggu keluarga Li dan Lu atau ibu akan menjadi musuh kita. Ibu sudah kembali ke Qingzhou dan sekarang aku kepala rumah, jadi engkau ikuti perintahku untuk menghubungi putrimu dan mendukung rencana Tuan Hengki." Georgie kembali berkata. Jimmy hanya tersenyum, tidak menjawab lagi. Sementara Hengki Chu yang berdiri dari kursinya kembali berkata, "Jika kalian tahu siapa di belakangku, tentu kalian akan kaget karena baginya keluarga Li itu kecil, apalagi keluarga Lu." Jimmy dan Roslin hanya diam, sedangkan keluarga Georgie semakin semangat. Georgie lalu berdiri dan memberi tanda untuk bicara berdua saja dengan Hengki Chu.
Heng Kicu yang paham maksud Georgie hanya mengangguk lalu meninggalkan kursinya. Sedangkan banyak tuan besar dari daerah lain hanya memandang ke arah Jimmy dan Roslyn. Mereka sedikit terkejut bahwa kedua orang itu memiliki putri yang menjadi menantu keluarga Lee dan Lu. Tak lama setelah Hengki meninggalkan ruangan, salah satu pengawalnya mendatangi meja Georgie dan meminta ia untuk mengikutinya. Jimmy hanya diam saja. Georgie dengan bangga karena diperhatikan banyak tuan besar melangkah dengan menegakkan kepalanya mengikuti pengawal yang membawanya ke ruangan khusus. Di dalam ruangan duduk Heng Kicu dan seorang asing yang wajahnya seperti berasal dari Eropa. Silakan duduk Tuan Georgie, perkenalkan ia adalah Tuan Gary. Brooks berasal dari London dan ia adalah salah satu anggota kerajaan. Heng Kicu berkata sembari tersenyum. Georgie tersenyum membungkuk sedikit tubuhnya, menghormati Gary, lalu mengambil tempat duduk. Melihat Georgie sudah duduk, Hengki berkata, Tuan Gary adalah seorang Chu, karena ibunya adalah saudara perempuanku. Berarti ia keponakanmu dan keluarga luar kita? Tanya Georgie. Hengki mengangguk lalu menjawab, benar, dan dengan dukungannya kita bisa menghabisi keluarga besar negeri ini. Georgie diam menatap Hengki Chu yang lanjut berkata, dukungannya darinya berupa dana tidak terbatas yang akan kita gunakan untuk menghancurkan keluarga besar negeri ini. Setelah mengatakan itu, Hengki mengambil gelas anggurnya, lalu meminumnya. Lalu ia pun berkata, sekarang apa yang bisa engkau sampaikan dan bagaimana pendapatmu? Georgie tersenyum menjawab. Ia pun berkata, saudaraku dan istrinya jangan kau tahan di sini, biarkan mereka pergi dan aku akan merayunya nanti. Karena kalau ditahan sekarang maka rencana kita akan berantakan sebelum memulainya. Hengki dan Gary tersenyum mengangguk. Melihat ini Georgie melanjutkan idenya. Aku kepala rumah Chu di Jiangling, maka aku akan mengambil putrinya untuk meminta kembali saham di perusahaan itu atau membelinya kembali, dan yang utama putri mereka itu sangat berguna untuk bisa menyusup ke dalam keluarga Lee. Jika ini bisa kita lakukan, maka rencana menghancurkan keluarga itu akan lebih lancar. Gary tersenyum lalu berkata, aku setuju dengan usulmu. Berapa lama engkau bisa memastikan bahwa bisa mengambil alih saham dan merayu keponakanmu untuk bergabung dengan kita? Sebulan aku pikir sudah cukup. Sementara menunggu aku berhasil, maka kita bisa melanjutkan rencana kita dengan menghancurkan keluarga lainnya, jawab Georgie. Heng Kicu mengangguk lalu bertanya, menurutmu keluarga mana dulu yang kita habisi? Georgie menjawab, kita bahas bersama yang lain, siapa tahu ada di antara saudara kita yang memiliki pendapat lain. Hengki menyetujui. Georgie keluar ruangan diikuti oleh pengawal yang setibanya di meja meminta Jimmy dan Roslyn untuk meninggalkan ruangan itu. Setelah Jimmy dan Roslyn meninggalkan ruangan itu, Hengki Chu yang juga sudah duduk kembali di kursinya berkata, dua orang saudara kita menentang. Jika ada dari saudara semua yang masih menantang, dapat meninggalkan ruangan itu. Mendengar ini, beberapa kepala keluarga Chu dari berbagai daerah yang tidak tertarik memilih untuk berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Yang tinggal hanya beberapa tuan besar yang tertarik bergabung. Jumlah mereka hanya sepertiga dari semua tuan besar yang diundang. Setelah orang-orang keluar, maka Hengki berkata, kita yang masih duduk di sini adalah saudara. Aku mengucapkan selamat datang di keluarga besar Chu. Sambil mengangkat gelas anggurnya diikuti para tuan besar termasuk Georgie Chu. Sementara itu, Jimmy dan istrinya yang keluar dari ruangan kembali ke kamar mereka dan meninggalkan hotel menuju bandara untuk kembali ke Jiangling. Kakak pertama tidak pernah berubah, selalu serakah. Roslyn mengoceh setelah duduk di dalam pesawat. Jimmy mengangguk lalu menjawab, jika bukan karena bantuan putri kita, tentu keluarga Chu sudah menjadi gelandangan. Roslyn mengangguk lalu berkata, mereka tidak bersyukur. Lalu apa yang mesti kita lakukan sekarang?